Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, bertemu lagi di channel YouTube High Instinct. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal US atau ujian sekolah untuk kelas 6 atau bisa disebut juga dengan USBN. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp kelasnya, grup sekolahnya, atau grup apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Berikut ini yang menunjukkan daur metamorfosis sempurna. Nah, perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua. Di sini yang ditanyakannya adalah metamorfosis sempurna. Kita ganti dulu ya warna penanya, kita ganti. Nah, di sini metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang berkembang biak dengan metamorfosis sempurna itu adalah hewan apa? Iya, hewan kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah hewan yang metamorfosisnya sempurna. Nah, tahapannya atau daur hidupnya itu berawal dari telur, kemudian setelah telur itu adalah ulet, kepompong, baru kupu-kupu. Nah, kalau menurut ilmu pengetahuan alamnya, itu dari telur, kemudian berubah menjadi larva, setelah larva berubah menjadi pupa, dan kemudian berubah menjadi imago atau dewasanya. Nah, berarti kalau kita melihat ke sini, untuk soal nomor 1, jawabannya itu adalah A. Ya, jawabannya A. Ya. Nah, ini seharusnya ada tanda panah, ini panah ke sini, ya dari telur panah ke larva. Nah, jadi urutannya dari telur dulu. Telur, kemudian larva, kemudian pupa, baru imago. Ya, ini atau kupu-kupu dewasa. Nah, jadi ini. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Kita ganti dulu, serasa tidak enak ini penanya. Kita ganti biasa saja, oke. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini atau berikut ini. Ini ada nama tanaman, tabel kolom yang pertama, kolom yang kedua itu cara adaptasinya. Oke, sekarang di sini ada jagung nomor 1, kemudian nomor 2 ada kedongdong, nomor 3 ada pisang, nomor 4 ada kantung semar. Kemudian di sini tabel di kolom yang kedua ada A mengeluarkan bau yang khas, B merobekkan daun, C menggulungkan daun, dan D di sini menggugurkan daunnya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Pasangan yang sesuai antara tanaman dan cara adaptasinya. Oke, sekarang kita dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Jagung. Teman-teman tahu jagung? Iya, jagung itu memiliki rambut-rambut halus. Iya, rambut-rambut yang berwarna pirang, ya, berwarna merah. Nah, jagung ini cara adaptasinya bagaimana? Nah, jagung cara adaptasinya yaitu dengan cara menggulungkan daunnya. Berarti ini pasangannya nih. Nah, ya, pasangannya ini yang C. Kemudian kedongdong. Teman-teman tahu kedongdong? Iya, yang di dalamnya itu ada bijinya, kemudian ada seperti duri atau apa di dalamnya itu ya. Nah, itu kedongdong ya, bagi teman-teman yang pernah atau sering makan kedongdong pasti tahu. Nah, kedongdong bagaimana cara adaptasinya tanaman kedongdong? Tanaman kedongdong ini cara beradaptasinya adalah dengan cara menggugurkan daunnya. Ketika di musim panas, dia menggugurkan daunnya. Ya, menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, musim panas. Nah, kemudian pisang. Nah, pasti teman-teman semua pernah melihat pisang, ya. Nah, pisang ini bagaimana cara adaptasinya? Cara adaptasi pisang ketika di musim kemarau ini, dia akan merobekkan daunnya. Jadi daunnya ini akan robek-robek. Makanya ketika teman-teman semua melihat daun pisang yang pada robek,
Itu bukan sama orang lain ya, bukan sama orang, tetapi itu adalah cara adaptasi pisang dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu ketika banyak angin, ketika musim panas, nah itu dengan cara merobekkan daunnya. Ya, terutama ketika anginnya itu banyak sekali kencang. Nah, kemudian yang keempat, kantung semar. Kantung semar tahu teman-teman semua? Iya, seperti apa ya? Seperti pas bunga itu, seperti pas bunga kayak gitu. Ya, kantung semar. Nah, kantung semar itu bagaimana cara adaptasinya? Cara adaptasi kantung semar itu adalah dengan cara mengeluarkan bau yang khas. Nah, nanti setelah itu ketika ada hewan yang tertarik mendekati kantung semar, dia akan menutup. Nah, menutupkan katupnya sehingga serangga yang masuk ke dalam katupnya tidak bisa lepas, tetapi akan dimakan oleh kantung semar. Nah, berarti ini jawabannya berarti 1 dengan C. Nah, berarti yang A salah ya, yang C juga salah. Berarti antara B dengan D. 1 dengan C, 1 C. Oke. Yang kedua dengan D. Kedongdong dengan menggugurkan daunnya 2D. Ya, ini yang B benar 2D. Kemudian ini juga benar 2D. Ini benar. Kemudian pisang, pisang dengan mengeluarkan pisang dengan merobekkan daunnya. Pisang berarti 3 dengan B ya. 3B. Oke, benar yang D. Yang A, yang ini 3 salah ini. Ya, ini salah. Berarti jawabannya sudah jelas adalah yang D. Jadi seperti itu ya. Nanti diingat-ingat oleh teman-teman semua. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nomor 3, suatu ekosistem memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat sedikit, yakni di bawah 25 cm per tahun. Laju penguapan atau evaporasi sangat tinggi, mempunyai perubahan suhu yang sangat ekstrim, dan tanahnya berupa pasir dan batuan yang sangat kering. Jenis ekosistem dan populasi makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kira-kira apa nih? Nah, kalau kita melihat di sini kan curah hujannya sangat sedikit. Berarti kalau kita melihat ke jawaban yang A, padi, salah. Padi itu harus ada airnya. Maka ketika tidak ada hujan, maka padi tidak akan tumbuh, akan kering, mati lama-kelamaan. Begitupun yang rumput, yang B. Rumput juga salah. Ya, rumput ini membutuhkan air. Maka semakin sering hujan itu rumput akan semakin subur, akan semakin tinggi ya. Maka ketika hujannya sedikit, nah ini salah, yang B ya. Bakau. Nah, bakau juga sama. Bakau ini membutuhkan air yang banyak. Nah, terutama di daerah pantai. Karena tanaman bakau ini di daerah pantai. Berarti yang C salah. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah kaktus. Kaktus ini bisa hidup di daerah yang kondisinya ada airnya, juga bisa hidup di daerah gurun atau daerah yang tidak ada atau yang curah hujannya sedikit. Nah, berarti jawabannya adalah D yang paling tepat ya. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Nomor 4. Nah, ini nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pinggul membesar. 2. Muncul bulu-bulu halus di sekitar organ reproduksi. Kemudian 3. Dada semakin berbidang. 4. Muncul jerawat. 5. Tumbuh jakun di leher. Berikut yang termasuk ciri pubertas laki-laki adalah titik-titik. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah ciri pubertas dari laki-laki. Oke, kita ganti dulu warnanya menjadi warna merah ya, supaya beda. Oke. Berarti yang ditanyakan adalah ciri pubertas dari laki-laki. Oke. Kalau kita melihat di sini nomor 1, pinggul membesar. Apakah laki-laki ketika memasuki masa pubertas pinggulnya membesar? Tidak. Ini salah. Ya, ini adalah ciri dari perempuan. Kita perbesar dulu ya. Kita perbesar. Nah, ini adalah ciri dari perempuan. 2, muncul bulu halus di sekitar organ reproduksi. Apakah termasuk?
termasuk. Ya, ini termasuk. Nah, kemudian 3, dada semakin berbidang. Termasuk kepada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, laki-laki dadanya akan semakin berbidang. Ketika berbeda dengan perempuan akan semakin membesar. Nah, kemudian 4, muncul jerawat. Benar, laki-laki juga akan muncul jerawat ketika memasuki masa pubertas. Nah, kalau tumbuh jakun di leher, ini ketika nanti sudah mulai dewasa. Ya, ketika sudah mulai dewasa. Nah, berarti yang lebih tepat itu adalah 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah B ya. B. 2, 3, 4. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini ada rantai makanan ya. Perhatikan rantai makanan di berikut ini. Ada padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang kemudian mati dimakan oleh pengurai. Jika banyak ular yang diburu untuk diambil kulitnya, maka dalam ekosistem tersebut akan terjadi apa? Ketika ular ini semakin diburu, nah ular ini semakin diburu, diambil kulitnya, apa yang akan terjadi? Nah, menurut teman-teman apa? Apakah A, jumlah kodok dan padi meningkat? Jumlah kodok akan meningkat? Jumlah kodok betul akan meningkat. Kenapa jumlah kodok akan meningkat? Karena tidak ada yang memakan kodok. Sedangkan elang ini tidak memakan kodok. Maka kodok atau katak ini populasinya akan meningkat. Kenapa akan meningkat? Karena tidak ada yang memangsanya, tidak ada yang memakannya. Karena ularnya ini udah dibunuh, udah diambil kulitnya oleh manusia. Ya, maka jumlah kodok akan semakin meningkat. Padi meningkat? Betul, padi akan semakin meningkat. Kenapa padi akan semakin meningkat? Karena belalangnya akan dimakan oleh kodok. Kodok semakin banyak, belalang akan semakin habis. Nah, sedangkan padinya akan meningkat. Berarti jawaban A benar ya. Jawaban A benar. Kalau yang B kita cek dulu. Jumlah padi dan belalang meningkat. Jumlah padi dan belalang meningkat. Salah. Padinya betul meningkat, tapi belalangnya akan semakin habis. Kenapa akan semakin habis? Karena belalang dimakan oleh jumlah kodok yang semakin banyak. Ya, karena tidak ada ular. Nah, berarti yang B salah. Yang C, jumlah kodok dan elang berkurang. Jumlah kodok semakin bertambah seharusnya, dan elanglah yang semakin berkurang. Berarti yang C salah ya. Jumlah kodok seharusnya bertambah. Yang D, jumlah belalang dan kodok meningkat. Belalang seharusnya berkurang dan kodoknya yang meningkat. Berarti yang D salah. Nah, jawaban yang tepat adalah jumlah kodok dan padi yang meningkat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1 di sini menyaring udara, 2 menyesuaikan suhu udara, 3 menyesuaikan kelembaban udara, kemudian 4 pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, pertanyaannya di sini. Fungsi bagian rongga hidung dalam sistem pernapasan ditunjukkan oleh nomor berapa? Fungsi dari rongga hidung. Nah, oke, sekarang kita lihat sini. Nomor 6. Ya. Nomor 1 menyaring udara, apakah ini termasuk ke dalam fungsi dari rongga hidung? Bukan. Ya, menyaring udara ini adalah fungsi dari bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung. Nah, itu fungsinya adalah untuk menyaring udara. Maka udara yang kotor akan menempel di bulu-bulu hidung sehingga menjadi upil. Ya. Nah, itu fungsi dari bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepatnya adalah nomor 2, menyesuaikan suhu udara. Ini termasuk fungsi dari rongga hidung. Nomor 3, apakah benar menyesuaikan kelembaban udara? Benar. Ini fungsi dari rongga hidung. Dan yang terakhir, yang keempat, pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga ini termasuk ke dalam fungsi dari rongga hidung. Berarti jawabannya 2, 3, 4, D. Nah, ya. Oke.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Ini gambar apa? Iya, ini gambar sapi. Nah, ini gambar apa? Gajah ya. Bukan sapi, awas. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar gajah, bukan sapi ya. Bagian yang ditunjukkan anak panah berfungsi untuk, nah, ini gambar apa ini? Nah, tahu tidak ini? Ekor. Bukan, ini ekor ya. Ini adalah belalai. Ya, ini adalah belalai. Nah, fungsi dari belalai ini untuk apa? Nah, fungsi belalai ini adalah untuk alat pernapasan si gajah itu sendiri. Gajah bernapasnya ini salah satunya menggunakan dengan hidungnya di sini. Ya, maka ini adalah alat pernafasannya. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 7 A, alat pernafasan. Ya. Oke. Kalau ini gading. Ya, ini namanya gading. Bisa disebut juga dengan tanduk, tapi tanduknya di sini. Tapi gajah itu bisa lebih terkenalnya disebut dengan gading. Ya, bukan Gading Martin ya, tapi gading gajah di sini. Oke, jadi ini belalai ini fungsinya salah satunya adalah alat pernapasan. Selain itu juga fungsinya sebagai untuk mengambil makanan yang ada tinggi, ya jaraknya tinggi, kemudian diambil oleh belalainya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 8 berarti yang ini. Nah, kita lihat nomor 8. Nomor 8. Tanaman gaharu adalah tanaman yang banyak diburu manusia. Berikut ini tujuan pelestarian pohon tersebut adalah titik-titik. Nah, ini tujuan dari melestarikan pohon gaharu ya. Ya memang semua pohon ini sebetulnya harus kita jaga. Jangan sampai banyak pohon yang terlebih di dalam hutan ditebang sembarangan sehingga menjadi gundul, itu salah ya. Tugas kita adalah terutama sebagai pelajar nanti ketika sudah dewasa adalah menjaga atau menambah lagi jumlah tanaman yang ada di bumi kita ini ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Tujuan untuk melestarikan pohon gaharu ini apa? Nah, tanaman gaharu. Iya, fungsinya adalah untuk melindungi pohon gaharu karena keberadaannya hampir punah. Ya, kalau tidak punah ya tidak akan dilindungi. Ya, tapi memang baiknya tugas kita ya memang melindungi. Ya, tugas kita adalah melindungi setiap atau semua jenis tanaman apapun, terutama jumlah pohon, ya. Termasuk di sini pohon gaharu karena hampir punah, makanya harus kita lindungi. Ya, kalau memperjualbelikan pohon gaharu yang A ya jelas salah. Ya, kita tujuannya melestarikan itu bukan untuk memperjualbelikan, tapi untuk melindungi. Yang B melindungi pohon gaharu karena dimanfaatkan untuk bahan bangunan, ini juga sama saja salah, ya. Tetapi dilindungi itu ya untuk agar keberadaannya semakin banyak ada, tidak dimanfaatkan oleh manusia, tidak. Ya. Berarti yang A, B salah, yang C juga salah. Memperbanyak pohon gaharu karena populasinya mudah berkembang, jelas salah. Sedangkan pohon gaharu ini untuk berkembangnya ya tidak mudah, ya. Oke, berarti jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif ditunjukkan oleh titik-titik. Oke, kita lihat di sini. Ini ada nomor 1 ya di bunga, nomor 2 daun, kemudian ini tangkai, nomor 3, nomor 4 akar. Ya, jelas ya. Ini nomor 1, ini nih nomor 1. Ini nomor 2 daun, nomor 3 ini menunjukkannya ke sini ke tangkai ya. Ke tangkai kemudian atau batangnya ya. Dan nomor 4 ini akar. Nah, yang ditanyakan adalah alat untuk perkembangbiakan generatif. Berarti secara kawin. Nah, sedangkan bunga itu kalau kawin menggunakan apa? Iya. Ya, putik dan serbuk sari ya. Nah, berarti yang lebih tepat nomor 9 itu adalah jawabannya 1 karena putik itu berada di bunga termasuk serbuk sari. Nah, berarti jawabannya adalah A ya, nomor 1. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada nama tanaman,
Yang pertama temulawak, yang kedua bunga tulip, yang ketiga rumput teki, yang keempat ada kentang. Nah, kemudian di kolom yang kedua ini cara berkembang biakan. A. Tunas, B. stolon, C. Akar tinggal, D. Umbi lapis. Nah, oke, sekarang kita lihat ke sini. Temulawak. Nah, kita lihat dulu soalnya. Pasangan yang tepat antara tanaman dan cara perkembangbiakannya adalah titik-titik. Nah, temulawak. Teman-teman tahu temulawak ya? Temulawak itu berkembang biak dengan cara akar tinggal. Nah, sini pasangannya. C, ya. Temulawak berkembang biak dengan cara akar tinggal. Satu dengan C. Ada tidak di sini? Satu dengan C? Tidak ada. Ya. Kemudian dua, bunga tulip. Nah, bunga tulip ini berkembang biak dengan cara apa? Bunga tulip itu berkembang biak dengan cara penyerbukan. Ya, dengan cara penyerbukan. Nah, berarti di sini tidak ada ya jawabannya. Nomor 2 itu tidak ada di sini, tidak ada dalam pasangan di kolom ini, tidak ada bunga tulip dengan cara penyerbukan. Oke, rumput teki. Kita cek nomor 3. Rumput teki itu berkembang biak dengan cara apa? Iya, rumput teki itu berkembang biak dengan cara stolon. B. Ya. Dan yang terakhir, kentang berkembang biak dengan cara apa? Umbi batang. Nah, di sini tidak ada pasangannya. Ya, tidak ada umbi batang. Berarti jawabannya yang tepat itu adalah rumput teki dengan stolon atau 3B. 3B berarti ini jawabannya. Nah, ini nih, ya. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 11. Nah, ini ada gambar apa nih? Ini gambar manusia ya, rongga eh, pencernaan manusia atau sistem pencernaan manusia. Di sini ada mulut, kemudian ke sini tenggorokan atau kerongkongan, kemudian di sini ada lambung, kemudian ada usus. Nah, ini ginjal ya. Nah, seperti ini. Ini adalah dalam perut teman-teman semua seperti ini gambarannya. Nah, yang ditanyakan di sini bagian yang ditunjuk huruf X dan Y berfungsi untuk apa? Huruf X. Nah, ini nih, X ya. Ini X. Nah, kita hapus. Kurang tepat ini X dan ini Y. Berarti X itu menunjukkan apa? Mulut. Dan Y ini kerongkongan atau tenggorokannya, kerongkongannya. Nah, fungsi dari X mulut itu apa? Fungsi dari mulut itu adalah mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah, ya. Nah, berarti kita lihat yang A, mendorong makanan masuk ke lambung. Ini salah. Ini adalah fungsi dari kerongkongan. Nah, berarti yang ini salah. Ya, yang Y-nya mencerna makanan secara mekanis. Nah, ini juga salah. Ya, kebalik. Seharusnya mencerna makanan secara mekanis itu yang X, mendorong makanan ke lambung ini yang Y. Nah, kebalik ya. Berarti yang A salah. Kita cek yang B, mencerna makanan secara mekanis. Oke, betul. Ini fungsi dari mulut X, gambar X ini mulut ya. Kemudian yang Y, mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, dari sini kan ini kan kerongkongan, kemudian masuk ke sini ke lambung. Berarti didorong oleh kerongkongan sini masuk ke lambung. Nah, berarti ini adalah fungsi dari gambar nomor Y. Berarti sudah jelas. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ya, jawabannya adalah B. Oke, kita langsung lihat ke sini. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada gambar 4 sendi, tetapi sendi di sini antara gambar dengan nama sendinya ini masih belum benar. Nah, manakah yang benar? Ya, pasangan antara gambar dan nama sendi yang tepat adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat gambar sendi yang pertama. Apakah gambar sendi yang pertama ini adalah sendi putar? Ternyata gambar sendi yang pertama ini adalah bukan sendi putar. Akan tetapi ini adalah gambar dari sendi gulung. Berarti nomor 1 salah. Tidak sama antara gambar dengan namanya. Ya. Oke, sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, ini gambarnya. Ini seperti gambar pipa ya, sambungan pipa pralon. Apakah gambar ini adalah sendi pelana? Ternyata ini adalah sendi engsel. Ini kalau kita melihat arahnya, ya, ini adalah sendi engsel. Berarti nomor 2 juga ini
salah, tidak sama antara gambar dengan namanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah sendi engsel. Ya, benar atau salah? Nomor 3 salah. Ini adalah sendi pelana. Jadi ketukar-tukar ya. Sendi pelana harusnya namanya di sini, sendi engsel harusnya namanya di sebelah sini ya. Nah, berarti yang nomor 3 salah. Berarti jawabannya sudah pasti yang nomor 4, yaitu sendi putar. Nah, kalau kita melihat arahnya saja ini kan sudah memutar tuh arahnya ya. Berarti ini adalah jawaban yang tepatnya yang D ya, nomor 4, sendi putar antara nama dengan gambar benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Budi mengeluh terasa perih dan kembung disertai rasa mual pada bagian perutnya. Hal tersebut disebabkan karena getah lambung terlalu banyak, mengeluarkan asam lambung sehingga dinding lambung menjadi luka. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit di atas adalah titik-titik. Nah, ini biasanya penyakit apa? Iya, bisa penyakit MAH, yaitu berkaitan dengan lambung. Ya, nah caranya agar mencegah penyakit ini bagaimana? Caranya yaitu dengan mengatur pola makan. Ya, pola makannya semakin teratur, maka kemungkinan datangnya penyakit ini kepada si Budi tidak akan datang karena pola makannya sudah teratur. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, dari pola makan yang teratur. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Rambut mulai memutih. 2. Ingatan mulai berkurang. 3. Gigi mulai tanggal. 4. Wajah berkeriput. Ciri-ciri di atas menunjukkan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada titik-titik. Sudah jelas di sini ada wajah berkeriput, rambut mulai memutih. Ini adalah ciri perkembangan manusia menuju tua. Ya, jadi jawabannya adalah D, tua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini kolom pertama ada jenis penyakit. Penyakit yang pertama ini COVID-19 ya, yang sekarang rame tahun-tahun kemarin, dari tahun kemarin. Kemudian yang kedua ada rabies, yang ketiga ada malaria, yang keempat ada flu burung, yang kelima ada kaki gajah. Dan ini penyebabnya: A. Virus H5N1, B. Corona, C. Virus rabies, D. Parasit Plasmodium, dan yang E itu adalah cacing planaria. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita pasangkan dulu ya menggunakan tanda panah. Yang pertama, jenis penyakit COVID-19 atau COVID-19 atau bisa disebut corona. Maka pasangannya adalah disebabkan oleh virus corona. Nah, ya. Jadi ini. Oke, sekarang kita lanjut. Rabies. Nah, rabies ini pasangannya yang mana? Rabies ini disebabkan oleh virus rabies, sudah jelas ya, oleh virus rabies. Nah, berarti C pasangannya ya. Oke, kita cek nomor 3, malaria. Malaria disebabkan oleh apa? Malaria ini disebabkan oleh Anopheles betina atau cacing, bukan cacing, apa namanya, nyamuk ya, nyamuk Anopheles betina. Maka ini penyebabnya yaitu parasit Plasmodium. Nah, atau disebut juga dengan Anopheles betina. Nah, oke, sekarang kita lihat yang keempat, flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh apa? Flu burung penyebabnya itu adalah virus H5N1. Nah, ini ya, virus flu burung itu H5N1. Tahun berapa itu rame sekali tentang flu burung ya. Nah, oke, sekarang yang terakhir, kaki gajah. Nah, kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria. Nah, ini pasangannya. Ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu nih. Soalnya kan pasangan yang tepat untuk nama penyakit dan penyebabnya. Yang mana nih? Kita cek yang A. Jawaban yang A. 1 dengan B. 1 B. Oke, tepat. Ya. Kemudian 4 dengan E. 4 dengan E. Salah. Harusnya 4 dengan A. Berarti yang A salah. Ya. A salah.
Kita cek yang B, 3 dengan D. 3 malaria dengan D. Oke, betul. Dan 5 dengan E. 5 dengan E. Nah, ini tepat ya. Tepat. Jawabannya yang B. Ya, kita cek dulu tapi yang C dan sama D-nya. Yang C 2 dan 3. 2 dan E. 2 dengan E. Salah ya. Harusnya 2 itu pasangannya dengan C. Oke, berarti yang C jelas salah ya. Kita cek yang terakhir yang D, 4 dengan A. 4 dengan A, betul. 3 dengan B. 3 dengan B. Salah, harusnya 3 dengan D. Ya, berarti jawabannya adalah sudah jelas yang B. Ya. Jadi seperti itu. Nanti silakan dihafalkan oleh teman-teman semua tentang jenis penyakit dan penyebabnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sebetulnya ada gambar tentang gambar ini pernapasan pada manusia ya, sistem pernapasan pada manusia. Tapi ini sudah gambarnya sangat jelas ya. Ini gambarnya di sini yaitu paru-paru ya. Ini paru-paru manusia yang ditunjukkan itu adalah di sebelah pojoknya di bawah ya, itu adalah alveolus. Nah, teman-teman harus tahu mana letaknya alveolus, mana bronkus, bronkeolus ya. Teman-teman harus tahu. Nah, ini yang ditunjukkan ini oleh tanda panah walaupun gambarnya tidak jelas ini adalah organ alveolus ya. Alveolus ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari alveolus adalah untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kalau ini masih fungsi dari bagian hidung. Ada dari rambutnya, kemudian ada dari seliput hidungnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang tepat D. Ya, itu fungsi organ dari alveolus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Proses pembuatan ikan asin. Nah, memanfaatkan proses perubahan wujud titik-titik. Biasanya ikan asin itu diapain? Ya, biasanya ikan asin itu dijemur. Maka yang tadinya mencair, ya, yang tadinya cairan, ada airnya, ada apanya, ya, dalam ikan tersebut, dalam ikan asin tersebut, ketika dipanaskan akan apa terjadi? Penguapan. Maka di sini dalam proses pembuatan ikan asin itu adalah menguap. Ya. Jadi jawabannya menguap atau penguapan. Bukan menguap huai gitu ya, bukan ya. Jadi ini penguapan ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini nomor 18. Ini gambar apa kira-kira? Ini sepertinya gambar panci ya. Panci yang ada tutupnya yang bisa ada pegangannya ini. Ya, karena hitam jadi tidak jelas ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bagian yang ditunjukkan gambar berikut secara urut adalah titik-titik. Sudah jelas biasanya kalau yang dipegang itu alat dapur ini adalah isolator ya. Isolator itu adalah bahan yang tidak menghantarkan panas ya, tidak bisa menghantarkan panas atau menghambat panas. Jadi nomor satu ini adalah isolator, kita tandai ya I itu isolator. Kemudian yang kedua ini, nah ini atasnya juga biasanya ditutup panci itu ya. Dalam tutup panci biasanya itu terbuat dari plastik juga. Plastik juga itu berasal dari bahan isolator atau tidak menghantarkan panas ya, tidak menghantarkan panas. Dan yang terakhir ini samping-sampingnya ini ya, ini adalah konduktor atau bahan yang menghantarkan panas. Berarti jawabannya yang mana? Isolator, isolator, konduktor. Isolator, isolator, konduktor. C berarti jawabannya ya. Oke. Oke. Sekarang kita langsung ke soal berikutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sedang menyetrika ya. Menyetrika jarinya ada 4 ya. Ada 5 ya. Sebelah sana jempolnya nggak kelihatan. Nah, alat listrik yang mengalami perubahan energi yang sama dengan gambar tersebut, titik-titik. Nah, ini kan setrika itu dari energi listrik berubah menjadi energi panas ya, energi listrik ya, dari listrik, energi listrik
L itu energi listrik berubah menjadi energi panas atau energi kalor ya, energi panas. Oke. Nah, kita cek motor listrik. Nah, motor listrik itu perubahan energi apakah, Pak? Kalau motor listrik itu perubahan dari energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ya, energi kinetik atau gerak. Sekarang kita cek yang B, berarti yang A salah ya. Yang A salah. Kita cek yang B, Magicom. Magicom tempat untuk masak nasi ya, Magicom. Nah, Magicom, teman-teman tahu Magicom? Iya, pasti tahu ya. Nah, Magicom ini adalah perubahannya dicolokin, berarti itu listrik ya. Listrik berubah menjadi panas. Nah, berarti sama nih antara setrika dengan Magicom. Ya, kita tandai dulu, berarti yang B benar. Ya, kita cek yang C dulu, kipas angin. Kipas angin itu dari listrik menjadi kinetik atau gerak. Nah, berarti salah, tidak sama ya. Sedangkan yang D, hair dryer itu adalah untuk mengeringkan rambut. Biasanya para kaum wanita atau teman-teman yang perempuan ya, ini pasti tahu hair dryer. Ini untuk mengeringkan rambut. Nah, perubahan energinya apa? Perubahan energinya ini sama dengan kipas angin ya, karena bergerak memutar. Nah, ini perubahan energinya dari listrik menjadi gerak atau kinetik, berarti salah. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang B, Magicom. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Kaca yang pecah akibat terkena lemparan batu. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya dapat titik-titik. Oke, misalkan ini adalah kaca, ya, ini kaca. Kaca ini kan awalnya datar ya, datar utuh, ya. Kemudian dilemparlah batu ke sini, ini batu dilempar ya, ke sini lempar, prank, pecah ya. Kemudian berantakanlah kacanya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya akan berubah. Yang tadinya datar utuh, maka bentuknya berubah. Maka gaya membuktikan apa? Merubah bentuk benda. Kaca yang tadinya utuh menjadi berantakan. Maka jawabannya adalah C, merubah bentuk benda. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Nah, ini rangkaian listrik A dan B. Ini kira-kira yang A apa ini? Iya, ini seri. Kita tandai ya, ini seri. Kemudian yang B, ini adalah rangkaian listrik paralel. Ya, teman-teman harus bisa membedakan mana seri dan paralel. Seri itu ya cuma ada satu ini rangkaian ya, semuanya berjajar. Kemudian kalau paralel ya ada tersusun dari beberapa kabel ya, banyak sekali. Oke, sekarang kita cek perbedaannya yang mana yang betul. Yang A, rangkaian A atau rangkaian seri menyala lebih terang daripada rangkaian B. Yang A benar atau salah? Salah. Ya, salah. Kenapa? Seharusnya rangkaian B lah atau yang paralel lah yang seharusnya lebih terang. Ya, sedangkan yang seri ini ya, semakin lampunya jaraknya semakin jauh, ya itu akan semakin redup. Ya, akan semakin redup. Ya, semakin dekat dengan baterai, ya itu semakin terang. Sedangkan semakin jauh, ini akan semakin redup. Ya. Nah, berarti yang A salah. Jadi yang lebih terang itu adalah paralel. Oke, sekarang kita cek yang B. Rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan rangkaian B. Rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan dengan rangkaian B. Benar atau salah? Nah, benar. Ya, rangkaian A ini, yang seri ini, energinya lebih hemat dibandingkan dengan rangkaian paralel. Ya, oke, kita cek dulu yang C, berarti yang B benar ya. Kita cek yang C, rangkaian A atau rangkaian seri menyala lebih merata daripada rangkaian B. Apakah benar ya, rangkaian seri ini lebih merata nyalanya? Tidak. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ketika rangkaian seri
semakin jauh jaraknya baterai ini, maka jarak lampu yang terjauh ini akan semakin redup nyalanya. Ya, berbeda dengan rangkaian paralel, nyalanya merata. Nah, makanya di rumah itu kebanyakan rangkaian paralel atau rangkaian gabungan. Nah, jadi seperti itu. Ya, berarti jawaban yang C ini salah. Seharusnya yang merata itu yang paralel. Ya, kita cek yang D, rangkaian A menyala lebih cepat daripada rangkaian B. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, yang lebih cepat menyala itu rangkaian yang B. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, rangkaian A lebih hemat energinya dibandingkan rangkaian B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor berapa? Nomor 22 ya. Nomor 22. Oke, ini. Energi listrik yang sekarang kita nikmati berasal dari batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut ini cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ditanyakan adalah cara menghemat energi. Kita cek yang A. Menggunakan dua alat listrik yang fungsinya sama. Ya, jelas ini salah ya. Nah, seharusnya gunakan saja satu ya. B. Mematikan lampu kamar pada malam hari. Oke, ini betul. Ya, kalau malam hari ya kita matikan saja. Tapi biasanya teman-teman pada takut ya kalau lampunya dimatikan. Padahal itu adalah upaya untuk menghemat energi listrik. Ya, kita cek yang C. Menonton TV sambil tiduran. Ini salah. Ya, kalau kitanya tidur berarti TV-nya yang nonton kita. Yang C salah ya. Kita cek yang D, menyalakan lampu di siang hari. Ini juga salah, sudah jelas ya. Ngapain ada cahaya matahari, lampu dinyalain ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 23. Perhatikan alat dan bahan berikut. 1 baja, 2 kabel tembaga, 3 magnet, 4 baterai, 5 paku besi. Dari daftar tersebut, alat yang digunakan untuk membuat elektromagnetik ditunjukkan oleh angka. Teman-teman tahu elektromagnetik? Iya, elektromagnetik itu cara membuat magnet dengan dialirkan atau dialiri arus listrik. Nah, caranya bahannya apa saja? 1 baterai ya. Kemudian si baterai itu dihubungkan dengan paku. Nah, kemudian paku ini nanti dihubungkan dengan tembaga ke sini, dililitkan. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, berarti alat yang digunakannya apa saja? 1 kabel tembaga, kemudian selanjutnya baterai dan paku besi. Berarti 245. Mana nih 245? B jawabannya. Ya. Jadi elektromagnetik itu adalah cara membuat magnet dengan dialirkan arus listrik. Oke, sekarang kita stop dulu ya. Ada suara adzan nih. Adzan Isya. Oke, kita stop dulu, berhenti dulu sampai adzannya berhenti. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi ada adzan Isya dan masih ada beberapa di musola yang ada adzan Isya ya, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, di sini perhatikan gambar mainan berikut. Ini ada mobil-mobilan dan di sini ada baterai ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan, ini kutub selatan, ini kutub utara. Jadi di masing-masing mobil ini di bawahnya ada magnet ya. Ada magnet. Budi mempunyai 2 mobil-mobilan yang bagian bawahnya terdapat magnet. Apa yang terjadi jika kedua mobil tersebut didekatkan bersama-sama? Nah, ini mobil, di sini ada magnet, kemudian ini adalah kutub selatan. Kemudian mobil yang satunya juga di sini kutub selatan. Yang terjadi apa? Ketika dua magnet didekatkan dengan kutub yang sama. Nah, ketika magnet ya, 2 buah magnet didekatkan di mana itu kutubnya sama, selatan dengan selatan atau utara dengan utara, maka yang terjadi akan tolak-menolak. Mobil yang satu akan mundur dan mobil yang satunya lagi akan mundur. Artinya apa? Ketika magnet didekatkan dengan 2 jenis kutub yang sama, maka akan saling menolak, akan menjauh.
Tetapi kalau magnet tersebut kutubnya berbeda didekatkan, misalkan di sini selatan, kemudian misalkan di sini ditukar, ini kutub utara, lalu mereka kedua magnet ini akan menempel berdekatan. Kalau jenis kutubnya berbeda, itu akan menjauh atau menolak. Berarti jawabannya yang tepat adalah B. Kedua mobilan akan saling menjauh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan daftar sumber daya alam berikut. 1 mutiara, 2 kemenyan, 3 batu bara, 4 marmer, kemudian 5 nikel, 6 lobster. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ditunjukkan oleh angka titik-titik. Oke, kita cek. Yang di sini yang tidak dapat diperbaharui lah jawabannya adalah soalnya maksudnya tidak dapat diperbaharui. Nah, kita cek nomor 1, mutiara. Mutiara ini apakah bisa diperbaharui? Bisa, ya. Ini mutiara itu berasal dari kerang, ya, yang ada di dalam laut. Nah, mutiara bisa diperbaharui. Berarti kita cek di sini, kita tulis P. P itu perbaharui, ya. Kemenyan juga bisa diperbaharui. Ini P perbaharui. Batu bara, nomor 3 batu bara. Ini dapat diperbaharui atau tidak? Tidak. Nah, berarti satu nih yang nomor 3 tidak dapat diperbaharui. T, ya, tidak dapat diperbaharui. Marmer. Marmer bisa diperbaharui atau tidak? Marmer tidak bisa diperbaharui. Ya, kita tulis di sini T juga. Kemudian nomor 5 nikel bisa diperbaharui atau tidak? Tidak bisa. Ya, nikel ini adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kita tulis di sini T tidak dapat diperbaharui. Lobster. Nah, ini lobster ini bisa diperbaharui karena terus bisa berkembang. Ya, berarti di sini P. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah batu bara, marmer, dan nikel. 3, 4, 5. D jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Ya, nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar gerhana, ya. Gerhana apa? Ini adalah nomor 1 gerhana bulan, nomor 2 juga adalah gerhana bulan. Ya, gerhana bulan semua. Kalau gerhana matahari bagaimana? Gerhana matahari itu posisi bulan ada di depan bumi. Ya, kalau gerhana bulan itu posisi bulan itu ada di belakang bumi. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke cek pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar berikut. Gambar tersebut adalah titik-titik. Ini gambar 1. Gambar 1 menunjukkan gerhana bulan total karena matahari dalam bayangan penumbra. Kalau nomor 1 ini betul, ya betul. Ini adalah gambar gerhana bulan total. Tetapi alasannya di sini salah. Ini adalah bukan penumbra. Bulan ini, ya, bulan ini adalah umbra. Di dalam itu adalah umbra. Ya, kalau di luar ini adalah penumbra. Ini P, ya, penumbra. Berarti yang A salah, ya. Oke, sekarang kita cek yang B, ya. Gambar 2 menunjukkan gerhana matahari sebagian. Nomor 2 ini gambar matahari, salah, ya. Ini gambar gerhana bulan, ya. Gambar gerhana bulan, berarti yang B juga salah. Kita cek yang C, gambar 2 menunjukkan gerhana bulan sebagian. Nomor 2 ini gambar gerhana bulan sebagian, betul. Karena bulan berada dalam sebagian bayangan penumbra. Nah, ini itu di luar ini kan batas garis ini penumbra, ya. Tuh, ini P, ya. Di sini penumbra, sedangkan di dalam ini adalah bayangan umbra. Ya, berarti benar ini adalah gerhana bulan sebagian karena bulan berada di dalam setengah, sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Ya, berarti C jawabannya. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 27. Perhatikan daftar peristiwa berikut. 1. Gerhana matahari. 2. Rasi bintang terlihat berbeda-beda. 3. Gerak semu tahunan. Kemudian 4. Terjadinya siang dan malam.
5 gerak semu harian, 6 perbedaan waktu. Dampak rotasi bumi terhadap bumi dari data tersebut ditunjukkan oleh angka. Nah, teman-teman harus hafal dampak rotasi bumi, dampak revolusi bumi, ya. Oke, yang termasuk ke dalam dampak rotasi bumi itu, ya salah satunya, satu, terjadinya siang malam, dua, gerak semu harian matahari, kemudian tiga, perbedaan waktu, kemudian empat, perbedaan percepatan gravitasi bumi, dan yang terakhir itu pembelokan arah arus laut. Nah, berarti yang termasuk tadi yang disebutkan yang mana? 4, terjadinya siang malam, gerak semu harian, dan yang terakhir perbedaan waktu. Nah, ini adalah dampak dari rotasi bumi. Berarti jawabannya yang mana? 456D ya. Oke. Kita lanjut nomor 28. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Mengorbit pada matahari. 2. Tersusun atas debu dan es. Kemudian 3 ya, ini harusnya 3. Ukurannya lebih kecil daripada planet. D atau 4. Orbitnya di antara Mars dan Jupiter. Dari ciri-ciri tersebut, nama benda langit yang dimaksud adalah, nah, ini kita lihat di sini kata kuncinya yang D, ya, kemudian yang lain juga. Nah, benda langit yang terletak di antara Mars dan Jupiter ini adalah benda langit asteroid. Ya, asteroid. Berarti nomor 28 jawabannya A. Ya, jadi ingat-ingat teman-teman semua, benda langit yang orbitnya di antara Mars dan Jupiter itu adalah asteroid. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 29. Nah, ini ada gambar matahari, kemudian ini ada planet ya. Nama planet yang ditunjukkan oleh angka 2. 2 ini 2 ya. Ini 2, 6, 6, kemudian 8. Ini 8 ya. Oke, secara berturut-turut adalah, oke, teman-teman hafal Mepe, Buma, Yusa, Une. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, jadi itu cara menghafalnya. Mepe, Buma, Yusa, Une. Nomor 1 itu Mepe, nah ini Venus berarti ya. Venus, Meve, Buma, Yusa. Sa, ini nomor 6 itu Sa ya. Di sini nomor 5 itu Jupiter ya. Nomor 5 ini di sini harus ada planet tapi tidak tergambar ya. Ini nomor 5 itu Jupiter. Sa, Une, ne berarti Neptunus ya. Berarti Venus, Saturnus, Neptunus. Yang mana nih? Yang C. Venus, Saturnus, Neptunus. Jadi seperti itu cara menghafal nama-nama bumi ya. Mepe, Buma, Yusa, Une. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 30. Oke. Nomor terakhir. Nanti ada esainya, ada isiannya. Tapi nanti di part yang selanjutnya saja, part ketiga ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Rumah yang sebagian besar ditutupi oleh kaca akan terlihat lebih terang jika dibandingkan kaca yang berwarna hitam. Hal ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat. Nah, ini kan kacanya warna hitam itu tidak akan lebih terang dibandingkan dengan kaca yang bening. Ya, akan lebih terang. Kenapa? Karena sifat cahaya ini memiliki sifat merambat lurus dan menembus benda bening. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ya. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya atau ke grup apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bang Insting. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.